Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa-puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram, dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun.
Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, diberikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya, anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya
hanya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. Satu berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah.
dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, 3 gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang ke-8, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang ke-9, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu ay yu'radu amali wa ana sha'im. Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi, agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan, sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa, karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kemis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kemis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirit kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa.
umpama malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, dah jam 10, niatlah jam 10 itu sah puasanya, asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya.